Indonesia telah mengharamkan iPhone kerana iPhone mereka tidak mematuhi 40% local content. Ini satu strategi sangat kreatif. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tingaran. Kebijakan Indonesia dalam melarang jual beli iPhone 16 ternyata mendapat perhatian dari dunia internasional, tidak terkecuali dari negara tetangga kita, Malaysia. Bahkan parlemen Malaysia tersebut mengatakan bahwa mereka seharusnya meniru langkah Indonesia tersebut karena ini akan berpengaruh pada perekonomian mereka ke depannya. Keputusan Indonesia ini memang dikenal cukup berani karena Indonesia berhadapan dengan sebuah raksasa teknologi dari Amerika, yaitu perusahaan Apple. Baru-baru ini kita nampak bahawa Indonesia telah mengharamkan iPhone dan juga Google Phone. Kerana iPhone atau Google Phone mereka tidak mematuhi 40% local content. Ini satu strategi yang saya nampak sangat kreatif dan juga sangat saya rasa sangat high impact lah, memberi satu message kepada industri atau pelabur-pelabur yang datang ke Indonesia supaya meningkatkan pasaran kepada syarikat tempatan Indonesia dan juga meningkatkan ekonomi tempatan. Jadi saya tanya bahawa adakah kerajaan mempunyai program-program tertentu untuk memastikan bahawa foreign direct investment yang masuk ke Malaysia itu mereka diperkenalkan for local content, certain percentage local content supaya segala peluang kerajaan bagi tanah yang murah, kerajaan bagi insentif kepada pelabur asing, kerajaan memberi pekerja yang agak mahir kepada mereka, tetapi dia tidak membantu. Kalau mereka tidak membantu Malaysia, maka saya rasa perlu buat sesuatu. Mohon penjelasan Menteri. Namun kita harus pelajari dulu nih kenapa iPhone 16 itu dilarang di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia mengatakan produk iPhone yang akan beredar di Indonesia tersebut seharusnya memiliki setidaknya 35% TKDN. Nah, apa itu TKDN? TKDN ini adalah kepanjangan dari tingkat komponen dalam negeri. Jadi, iPhone yang dijual di Indonesia atau iPhone 16 ini minimal harus mengandung 35% kandungan lokal Indonesia. Jadi, tidak bisa lagi tuh iPhone membuat produk mereka di luar negeri atau di Cina atau di Vietnam misalnya, kemudian produknya itu dijual bulat-bulat. Nah, itu tidak bisa lagi. Minimal harus ada 35% kandungan material dari Indonesia. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya ya bisa dengan membuat pabrik di sini atau bisa melakukan inovasi, bisa membuat, ya terserah mereka lah bagaimanapun caranya, minimal harus ada 35% komponen dalam negeri yang terserap di sana. Walaupun saya faham apa yang telah dilakukan di Indonesia, perbezaan di antara Indonesia dengan Malaysia ialah Indonesia ada pasaran domestik yang sangat besar. Pasaran domestik Indonesia sangat besar kerana Indonesia ada penduduk seramai 260 juta orang. Tapi pasaran tempatan Malaysia tidak sebesar Indonesia, maka apabila kerajaan mereka bentukkan dasar, kita perlu memikir pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa, maka apa yang dilakukan oleh Indonesia tidak semestinya boleh dilakukan dengan intensiti yang sama di Malaysia. Jadi selama ini perusahaan Apple ini sudah mengantongi triliunan rupiah lah setiap tahunnya dengan melakukan kegiatan bisnis jual beli semua produknya di Indonesia. Nah, sekarang pemerintah Indonesia yang menuntut setidaknya harus ada 1/3 kandungan bahan baku iPhone 16 ini berasal dari dalam negeri Indonesia. Ya tidak harus 100%, minimal 1/3-nya saja atau 35%. Nah, itu bagaimanapun harus bisa dipenuhi oleh Apple sebagai perusahaan yang membuat iPhone itu tadi. Jadi, di Indonesia ni, dia ada beberapa syarat dia bila nak menjual, nak masuk ke dalam pasaran Indonesia. Misalnya dia sebenarnya Apple ni, dia punya lesen content itu, certification untuk menjual tu telah tamat. Jadi dia kena renew. Jadi bila dia nak renew tu, dia ada beberapa kriteria investment yang dia kena penuhi. Misalnya local production, ada lagi lah beberapa kriteria lagi yang kerajaan Indonesia tetapkan kalau nak gunakan rangkaian network
Indonesia, bukannya sewenang-wenangnya tuan-tuan. Nah, sebagai bukti bahwa mereka sudah memenuhi TKDN 35% tersebut, ya mereka nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, setelah sertifikat itu mereka dapat, barulah mereka bisa melakukan kegiatan jual beli iPhone 16 di Indonesia. Sebelumnya juga sempat viral di media sosial, ada seorang warga Tangerang, dia membeli iPhone 16 di Malaysia dan berharap bisa menggunakan iPhone 16 tersebut di Indonesia. Ternyata hal itu tidak berhasil. Kenapa? Setelah ditelusuri, ternyata pemerintah sudah memblokir email dari iPhone 16 ini. Jadi di sini negara Malaysia ya tidak bisa mengambil keuntungan juga dengan dilarangnya jual beli iPhone 16 di Indonesia. Karena iPhone yang dibeli dari Malaysia ya tidak akan bisa dipergunakan juga di Indonesia. Jadi kebijakan Indonesia ini memang mendapatkan perhatian serius dari negara Malaysia. Namun anggota parlemen Malaysia yang lain berpendapat Indonesia bisa seberani ini melawan Apple karena penduduk Indonesia itu jumlahnya sangat besar sekali. Karena pangsa pasar Indonesia ini sangat besar, yaitu 260 juta rupiah, ya Apple tidak akan berani menarik produknya dari Indonesia. Berbeda dengan Malaysia yang penduduknya cuma sekitar 30-an juta, ya tidak terlalu signifikan bagi mereka untuk memiliki daya tawar seperti Indonesia kepada perusahaan Apple. Jadi bagaimana pendapat dari teman-teman semua? Silahkan berikan komentarnya di bawah.